membawakan materi terkait CKG, cek kesehatan gratis, yang mana CKG ini adalah program pemerintahan yang baru, program Bapak Presiden yang baru, Kementerian Kesehatan, di mana cek kesehatan gratis ini sifatnya wajib untuk seluruh warga negara Indonesia. Ya, jadi ini dilakukan di fasilitas kesehatan non biaya atau gratis. Ya. Jadi seluruh warga Indonesia harus CKG minimal 1 kali dalam tahun. Ya, 1 kali dalam tahun. Fungsinya apa CKG? Untuk mendeteksi dini, secara dini gitu ya, penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Gitu. Jadi jangan sampai nunggu parah baru ke rumah sakit. Kalau sudah parah tentunya butuh biaya yang besar. Nah, CKG ini sebetulnya ada aplikasinya, sama seperti dulu kita waktu vaksin. Gitu ya, ada aplikasinya. Begitu kita menjelang ulang tahun, kita daftar di aplikasi, nanti kita dicek kesehatan gratis. Namun program ini ternyata banyak kendala ya, karena tidak semua masyarakat effort atau paham terhadap program ini, sehingga kami Puskesmas agak kesulitan gitu nyari orang yang ulang tahun itu ya. Kami sudah siapkan sebetulnya timnya, BNHP segala macam di Puskesmas, tapi nggak ada yang datang gitu ya, karena ya masyarakat mungkin kami sosialisasinya belum paripurna atau masyarakat belum paham apa itu CKG gitu ya. Nah, dengan demikian akhirnya bergeser, target CKG ini tidak mesti ulang tahun, tapi silakan Bapak Ibu diperiksa ke Puskesmas atau ke klinik gitu ya. Tapi dalam ini karena saya di Puskesmas dengan membawa KTP atau BPJS. Apa saja sih yang diperiksa dalam CKG ini? Tentunya CKG ini berbeda setiap kabupaten kota, tergantung kemampuan dari puskesmasnya masing-masing. Untuk di Lebak, pemeriksaannya itu kita masih melakukan hal yang sederhana, utamanya lingkar perut, tekanan darah, gula darah, gitu ya, tinggi badan dan berat badan. Utamanya itu. Kenapa lingkar perut? Karena kalau misalnya perutnya melebihi dari normal, di mana perempuan kurang dari 80 cm, laki-laki kurang dari 60 cm. Kalau dia lebih, itu beresiko tinggi terhadap penyakit jantung koroner. Itu ya, karena lemaknya berlebih nih, gitu ya. Itu juga pengaruh terhadap diabetes mellitus atau kencing manis. Ya. Nah, dua penyakit ini, hipertensi dan kencing manis, ini yang banyak menyebabkan kematian di Indonesia, gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan sungkan kalau Bapak Ibu ada posyandu, Bapak Ibu silahkan ikut ke posyandu untuk cek tensi, untuk konsultasi juga boleh. Karena saat ini posyandu tidak hanya untuk bayi dan balita. Sekarang posyandu sudah bergeser menjadi posyandu ILP, integrasi layanan primer, di mana di situ melayani semua siklus hidup manusia, dari mulai ibu hamil, bayi, ibu melahirkan, anak sekolah, remaja, lansia, ya, bahkan yang punya penyakit TB paru, hipertensi, kencing manis, bahkan HIV. Jadi bisa dilakukan di posyandu. Kalau di posyandu diperiksa ternyata harus ada pengobatan lanjutan, biasanya kita dirujuk ke puskesmas untuk melaksanakan pengobatan. Karena di posyandu kita konsepnya bukan pengobatan, hanya penemuan penyakit sejak dini. Gitu ya. Jadi sebagaimana fungsi puskesmas sesuai Permenkes nomor 43 tahun 2019, bahwa puskesmas itu lebih ke preventif dan promotif, lebih ke pencegahan dan peningkatan kesehatan tanpa mengabaikan kuratif.
tanpa mengabaikan pengobatan. Artinya kita bisa melaksanakan kegiatan pelayanan pengobatan tapi dengan obat-obat sederhana. Kalau misalkan penyakitnya komplikasi, itu biasanya kita rujuk ke rumah sakit. Karena judulnya saja sudah beda. Kalau puskesmas itu FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau rumah sakit FKTL, fasilitas kesehatan tindak lanjut. Tentunya fasilitasnya pun berbeda, gitu ya, gitu. Ya mungkin itu sedikit tentang CKG. Nanti kalau ada pertanyaan